Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Baik. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama-sama yang dipimpin oleh Akila. Akila pimpin doanya, Akila. Kita Amin. Baiklah, kita telah berdoa. Setelah kita berdoa, kita menyanyikan lagu untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita. Bagimu negeri, jiwa raga kami. Baiklah, absensi kelas yang sudah Ibu bagikan sudah diisi semua? sudah, Bu. Baik. Pelajaran hari ini adalah tema 5 komponen ekosistem. Yang pertama, tujuannya adalah menentukan pokok pikiran pada paragraf. Yang kedua, membuat pertanyaan-pertanyaan pada teks bacaan. Yang ketiga, mengelompokkan hewan berdasarkan jenis fiksi tentang hewan. Baiklah anak-anak Ibu. Sekarang amati ekosistem. Adakah dari kalian yang tahu apa itu ekosistem? Nah, ekosistem adalah sekumpulan benda hidup dan benda tak hidup di suatu lingkungan yang saling berinteraksi. Itulah yang disebut dengan ekosistem. Ekosistem ini disusun dari beberapa komponen. Nah, komponen ekosistem itu terdiri dari komponen biotik dan juga komponen abiotik. Komponen biotik adalah komponen makhluk hidup di suatu ekosistem. Contohnya ada tumbuhan, hewan, manusia, dan juga bakteri. Jadi, semua makhluk hidup di dalam ekosistem itu disebut dengan komponen biotik. Sedangkan komponen abiotik adalah komponen benda tidak hidup. Nah, komponen biotik ini adalah komponen benda tak hidup di suatu ekosistem. Contohnya ada udara, air, tanah, dan lain-lain. Berdasarkan tingkatannya, komponen biotik di dalam ekosistem dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama ada individu, kemudian yang kedua ada populasi, dan yang ketiga ada komunitas. Nah, untuk lebih lanjut, mari kita bahas satu persatu. Mulai ini juga terdapat beberapa jenis-jenis. Nah, adapun jenis-jenis ekosistem, itu yang pertama ada ekosistem alami dan juga ekosistem buatan. Nah, ekosistem alami ini terbentuk secara alami dan tanpa bantuan manusia. Sedangkan ekosistem buatan terbentuk karena campur tangan manusia. Jenis makanan hewan. Jenis makanan hewan dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu makanan berupa tumbuhan. Nah, makanan berupa tumbuhan ini misalnya dedaunan. Beberapa hewan memakan dedaunan untuk bertahan hidup. Contohnya itu ada ulat. Selain daun, ada juga hewan yang memakan nektar. Contohnya itu lebah. Kemudian, jenis makanan yang kedua yaitu makanan berupa hewan. Ada beberapa hewan yang juga memakan hewan lainnya. Contohnya itu ada elang dan juga ada harimau. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dibedakan menjadi 3. Yang pertama, ada yang disebut dengan hewan karnivora, kemudian yang kedua ada hewan herbivora, dan yang ketiga ada hewan omnivora. Pertama ada sapi, yang kedua ada burung kakatua, di mana burung kakatua ini memakan biji-bijian, dan yang ketiga ada jerapah. Jerapah makanannya adalah dedaunan. Baiklah anak-anak, tadi kita telah kita telah mengamati tentang ekosistem. Dari
tayangan video tadi, setelah kita amati tayangan video tentang ekosistem, kita ketahui bahwa ekosistem itu adalah hubungan interaksi antar makhluk hidup dan tak hidup. Baiklah, dari yang kita amati tadi, makhluk hidup itu contohnya apa? Hewan, tumbuhan, dan manusia. Ya, bagus sekali, tepat sekali. Hewan, tumbuhan, dan manusia. Kalau yang tidak hidup tadi adalah tanah, air, dan batu. Bagus sekali. Nah, sekarang tadi sebelum Ibu memberikan link absen, Ibu telah memberikan link materi LKPD, ya, dan bahan ajar. Kalian telah menerima teks tentang fiksi dan non-fiksi materi ekosistem. Nah, ada yang tahu apa itu teks fiksi? Teks fiksi adalah kenyataan. Oh ya, bagus Kayla. Menjawabnya, teks fiksi adalah kenyataan, ya. Kalau teks non-fiksi itu bukan nyata. Jadi, kalau teks fiksi itu dapat dibuktikan, dan teks non-fiksi itu tidak dapat dibuktikan. Kita membahas tentang pokok pikiran pada teks fiksi ini, ya. Materi ekosistem pada pokok pikirannya. Pokok pikiran itu adalah ide utama atau pikiran utama atau juga disebut gagasan utama yang merupakan inti paragraf. Pokok pikiran jika dia terletak pada awal paragraf, dia disebut deduktif. Jika dia terletak di akhir paragraf, dia disebut induktif. Ya. Dan juga jika dia ada di antaranya, dia disebut paragraf campuran. Untuk menentukan kalimat utama atau pokok pikiran atau gagasan utama, anak-anak harus membaca keseluruhan paragraf. Kemudian, setelah membaca keseluruhan paragraf, ya, menggaris bawahi kalimat awal atau kalimat akhir yang merupakan pokok pikiran tersebut. Nah, anak-anak Ibu, sekarang berdiskusi ya dengan teman-teman tentang SHPD yang Ibu bagikan. Ya, Ibu kasih waktu beberapa menit, sekitar 5 menit untuk diskusi. Ya. Buat kelompok kecil untuk berdiskusi ya. Nah, anak-anak Ibu, siapa yang mau terlebih dahulu menyampaikan hasil diskusinya? Hani, Bu. Ya, Hadi, silakan. Menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Informasi penting, ekosistem alami terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ya, bagus. Selanjutnya, kelompok lain untuk menyampaikannya. Yuk. Peran utama ekosistem air tawar, contohnya ekosistem danau, kolam, dan sungai. Sementara ekosistem air asin, contohnya ekosistem terumbu karang dan ekosistem laut dalam. Informasi penting, tumbuhan yang paling banyak hidup pada ekosistem air tawar adalah tonggat. Ya, bagaimana dengan kelompok lainnya? Selanjutnya. Yo. Kayla, Bu. Ya, Kayla, silakan. Suhu pada ekosistem. Ya. Pada ekosistem taiga sangat rendah pada musim dingin.
Informasi penting taiga merupakan hutan yang tersusun atas satu jenis tumbuhan seperti cemara, pinus, dan sejenisnya. Tundra merupakan ekosistem yang dingin atau kering. Ya, kita telah menyampaikan hasil diskusi tentang pokok pikiran yang terdapat pada materi ekosistem, ya, teks bacaan non-fiksi ekosistem. Nah, anak-anak Ibu, tadi telah Ibu tayangkan video juga mengenai jenis-jenis hewan berdasarkan makanannya, ya. Ada 3, yaitu karnivora, herbivora, dan omnivora. Karnivora tadi memakan apa, anak-anak? Karnivora. Hewan pemakan Tumbuhan. Karnivora, lihat gambarnya, dia merupakan hewan pemakan daging. Ya, karnivora adalah hewan pemakan daging. Herbivora adalah hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. Omnivora adalah hewan pemakan daging dan tumbuh-tumbuhan. Itu contoh hewannya. Bisa kucing, ular, itu pemakan daging. Yang kita sebut hewan karnivora. Gajah, kuda, itu pemakan rumput. Dia atau tumbuh-tumbuhan, dia disebut herbivora. Dan juga omnivora. Seperti monyet, dia juga memakan pisang dan juga memakan daging. Nah, anak-anak Ibu, sekarang kerjakan EKPD yang Ibu bagikan. Materi hewan berdasarkan jenis makanannya, dibuat tabel dan dikelompokkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ini tadi hasil EKPD dari Kaisa. Sudah mampu menjawab EKPD-nya ya dengan jelas. Baik, sudah Ibu lihat hasil EKPD-nya. Sudah menjawab dengan benar. Dan sudah Ibu beri nilai. Dari materi pembelajaran kita hari ini, ada yang mau ditanyakan anak-anak? Semuanya sudah jelas? Sudah. Baik, sekarang Ibu ingin tahu kesimpulan materi yang telah Ibu berikan kepada kalian hari ini. Siapa yang mau mewakili teman-teman untuk ambil kesimpulan? Amin, Bu. Kesimpulan. 1. Pokok pikiran atau ide pada suatu paragraf. Diawali disebut paragraf deduktif. Diakhiri disebut paragraf induktif. 2. Hewan berdasarkan jenis makanannya. Herbivora, karnivora, omnivora. Herbivora pemakan tumbuhan. Contoh, sapi. Karnivora pemakan daging. Contoh, harimau. Omnivora hewan pemakan tumbuhan dan daging. Contoh, tikus. Ya, bagus. Baiklah. Kita telah belajar hari ini dan semoga bermanfaat. Untuk minggu selanjutnya, untuk pertemuan yang selanjutnya, kita akan belajar tema 2 ya. Buka bukunya, pelajari. Nanti Ibu share lagi ya KPD-nya dengan aja. Ya, anak-anak, terima kasih. Sebelum akhir pembelajaran, kita membaca doa bersama-sama dipimpin oleh Hani. Ayo Hani, pimpin doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.